Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Risma Sari di mata auditing. Izin teman-teman, Bu Risma share screen. Baik, ini pertemuan hari ini adalah pertemuan kita ke-13, di mana pada hari ini kita akan membahas mengenai audit pengelolaan data elektronik atau audit PDE ya. Saya perbesar dulu. Oke. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai audit pengolahan data elektronik. Diharapkan dari pertemuan kita pada hari ini, teman-teman dapat memahami, teman-teman mahasiswa dapat memahami pengujian atas accounting system, information system berbasis komputer itu seperti apa. Lalu teman-teman dapat memahami apa sih perubahan akibat adanya penerapan TI. Setelah itu, teman-teman juga bisa memahami kebutuhan-kebutuhan technical skill dan knowledge apa yang harus diketahui oleh seorang auditor saat menggunakan audit pengolahan data elektronik. Nah, di sini di layar bawah sudah ada pengujian atas accounting information system berbasis komputer, di mana audit dari sistem informasi atau teknik informasi ini atau EVP ini dibagi menjadi tiga, yakni pertama berbasis IT, audit keuangan SIA atau sistem informasi akuntansi, lalu audit ethic governance atau aspek tertentu terkait dengan SI ataupun IT, lalu yang terakhir adalah audit operasional, berarti kaitannya dengan data yang ada di komputer. Nah, di sini ada computer based account system. Nah, ini adalah eh, flowchart alur dari komputer program. Dari komputer program ini masuk ke dalam database. Database ini masuk menjadi report writer program. Nah, di sini outputnya adalah jurnal, ledger, subledger, dan report. Nah, di sini ada pelaporannya. Ini adalah diagram alurnya. Ketika di sini ada beberapa ini ya, beberapa kondisi. Yang pertama, mantengin laptop saja, masuk ke program komputer, terus database, langsung masuk ke report writer program, masuk ke jurnal, penyesuaiannya, dan pelaporannya. Perubahan akibat penerapan IT ini ada beberapa perubahan yang dulunya audit ini bukan berbasis pengolahan data secara elektronik, tapi berbasis manual ya, masih dalam pencatatan manual. Yang pertama adalah cara bertransaksinya, tentu saja sudah berbeda terkait dengan penerapan IT. Yang kedua terkait cara pengolahan datanya. Yang ketiga terkait dengan cara berkomunikasinya juga sudah berbeda ya sekarang dengan menggunakan bahasa pemrograman. Keempat, cara menyajikan informasinya. Selanjutnya, standar keahliannya juga berubah. Teman-teman yang dulunya menggunakan report secara manual sudah beralih ke dalam penerapan database. Nah, di samping itu, teknik atau pendekatan auditnya juga berbeda apabila kita menggunakan database. Ini ya, penggunaan hardware atau software itu selalu dibutuhkan dalam penerapan pengolahan data elektronik, audit berbasis pengolahan data elektronik. Lalu ada sistem pengendalian. Sistem pengendalian juga berbeda karena ini kita menggunakan penerapan data elektronik. Nah, perubahan-perubahan ini membuat yang pertama auditor tidak dapat langsung melihat data di komputer. Nah, kemungkinan besar dari adanya perubahan ini ada penerapan yang namanya paperless. Dan proses transaksi ini juga jarang dapat ditelusur. Jadi mungkin datanya hanya disimpan di file atau di komputer saja. Nah, laporan atau outputnya di komputer itu bisa berupa transaksi, data, hasil proses, mungkin tidak dicetak. Nah, di sini kan pasti bingung ya, pemeriksa auditnya hanya dilakukan melihat visualnya saja yang ada di komputer. Lalu akses data atau program datanya itu diakses dapat diubah melalui online. Ini adalah beberapa perubahan-perubahan dalam audit pengolahan data elektronik sampai dengan
potensi tugas atau wewenangnya atau itu bisa berubah dan potensi fraudnya itu juga dapat berubah terkait dengan adanya perubahan audit PDE ini. Kebutuhan keahlian yang harus dimiliki apa? Yang pertama adalah keahlian di bidang komputerisasi dan komunikasi itu tentunya memang sangat mendasar ya. Lalu di bidang pengetahuan yakni terkait dengan sistem informasi dan manajemennya, akuntansi keuangannya, manajemennya itu sudah berubah menjadi berbasiskan technical skill ya, sudah berbasis elektronik semuanya ya. Jadi itu sudah ada perubahannya. Nah, di layar teman-teman sudah dapat melihat ya bagaimana perubahan teknik atau pendekatan auditnya, yakni compliance test, substantif testnya. Kalau dulu itu ngurutin satu-satu di buku besar, dicek buku besar sama laporannya apa saja, terus dicocokkan. Nah, kalau sekarang audit around the computer system dan audit around the computer system, semuanya berbasis komputer. Kita mengecek data kesesuaian itu berbasis dengan komputer. Sudah ada sistemnya tersendiri. Dampak dari TI pada audit yang pertama, konsep atau proses auditnya tetap. Jadi konsep dari auditnya itu tetap tidak berubah. Tujuan auditnya juga tidak berubah. Lalu auditing standarnya juga tetap. Namun di sini ada asersi direksi pada finance statementnya juga tetap. Lalu selanjutnya adalah kontrol objektif. Itu juga tidak berubah. Nah, di sini kebutuhan memperoleh bukti auditnya yang kompeten tetap tidak berubah juga. Independensi dari auditor reportnya juga tidak berubah. Jadi masih sama. Itu dampaknya itu terhadap audit. Malah justru menurut saya ini lebih memudahkan teman-teman auditor dan klien juga ya dalam melakukan komunikasi saat proses auditing. Perubahannya apa saja? Yang pertama, auditor itu harus mengevaluasi dampak dari teknologi informasi pada operasi perusahaan. Apakah auditor harus mengevaluasi kontrol internal komputer sistemnya? Lalu, apakah auditor dapat menggunakan komputer sebagai alat auditnya? Audit with komputernya itu benar-benar harus dijelaskan, harus diperhatikan oleh seorang auditor ketika menggunakan audit pengolahan data elektronik. Atestasi terhadap asersinya ya, pertama extent of occurrence atau transaksi eksis sesuai data dan occurrence sesuai periode. Yang kedua ada completeness atau transaksinya lengkap, tidak terdapat duplikat ya teman-teman. Yang ketiga ada valuation allocation, transaksi dan jumlahnya itu benar, benar untuk memposting, waktu periodenya benar. Nah, itu yang keempat adalah right and obligation. Harta atau utang sesuai dengan hak kewajibannya itu juga diperlukan. Yang kelima adalah statement presentation dan disclosure-nya. Itu terkait dengan apakah komponen financial statement-nya, kombinasinya, deskripsinya, dan disclose-nya itu sudah sesuai. Ya, ini terkait dengan atestasi terhadap asersi audit. Nah, teman-teman bisa dilihat ini adalah proses audit keuangan di mana eh, rally on control. Kalau no ya sudah selesai ya berarti ya. Kalau yes berarti dilanjutkan. Terus dia bisa test of controlnya, risk assess control risknya, sampai limited substantive testingnya itu bisa dilihat dari proses audit keuangannya. Proses audit sistem informasi atau GAS, General Audit Software ya. Ada yang namanya GAS atau General Audit Software. Nah, ini adalah audit sistem informasi di mana suatu organisasi dia improve safeguarding of asetnya untuk mengamankan asetnya, improve data integrity-nya, improve sistem efektivitasnya, improve sistem efisiensinya. Jadi di sini audit sistem informasi untuk mengamankan aset, improve untuk data integritasnya, improve efektivitasnya dan efisiensinya. Nah, ini terkait dengan IT General Control. Nah, IT Control dan General Control
Kalau general control itu dibagi lagi menjadi beberapa. Ada physical security, ada backup contingency planning, ada disaster recovery, dan ada change management. Terkait dengan physical security, itu biasanya terkait dengan physical access, aksesnya, air conditioningnya, sistem penangas beningnya, atau fire protectionnya, UPS-nya dalam suatu IT-nya tadi. Terus ada backup data, ada restore produce-nya, offset storage-nya. Kalau terkait dengan disaster recovery, itu terkait dengan business resumption plan-nya atau rencana kembali akan dimulainya bisnis dan alternatif processing-nya. Ini adalah etik general control-nya, general umumnya ya. Bisa dicek di layar bahwa ini sudah ada untuk road map-nya. Ini adalah IT application control. IT application control itu terkait dengan general control, IT controllers, application control. Nah, episode application control ini dibagi menjadi tiga, input, proses, dan output. Jadi input dulu masuk, input terkait dengan penginputan data entry, sistem editnya, segregation of data-nya, transaction authorization-nya. Lalu kalau processing control itu terkait dengan audit trails-nya terkait dengan interface kontrolnya dan kontrol totalnya itu bagaimana. Nah, outputnya ada rekonsiliasi, distribusi, dan akses itu dari laporan keuangan yang dapat diaudit. Ini proses audit TI ada dari determine threat sampai estimate risk probability, estimate exposure of potential loss, identify control to minimize threat, estimate costs and benefits sampai dengan rekomendasi. Ini adalah langkah dari proses audit berbasis teknologi informasi atau SI, sistem informasi. Pengumpulan bukti, kita masuk ke pengumpulan bukti. Nah, studi pengumpulan bukti ini ada studi dokumentasi, studi pengujian testing, kuesioner atau checklistnya, lalu inspeksi fisiknya seperti apa, prosedur analisisnya seperti apa, penjelasan pihak ketiga secara teknis IT-nya seperti apa. Itu adalah salah satu bentuk-bentuk pengumpulan bukti ya. Observasi, wawancara, lalu dengan alat bantu komputer. Jadi kalau berbasis pengolahan data elektronik berarti semuanya berbasis alat bantu komputer. Nah, ini adalah beberapa planning consideration, yaitu seberapa canggih sih komputerisasinya, kompleksiti kompleksiti dari komputer, operasi komputernya, dari struktur organisasi sistem informasinya itu memang harus diperkuat. Apakah ada ketersediaan data, dokumen, dan sebagainya itu juga harus ada. Lalu perlukah menggunakan alat bantu komputer atau CAATS untuk evaluasi data? Lalu apakah perlu spesialisasi skill? Itu juga termasuk dari planning consideration. Jadi memang benar-benar harus diperhatikan. Yang mana yang diaudit? Ini misal transaction ada accounting system. Berarti ini kan terkait dengan audit internal. Nah, financial reportnya biasanya terkait dengan misal kas dan penjualannya itu hubungannya dengan pengujian substantif financial statement audit. Jadi ini ada pemisahnya ya. Kalau transaction dan accounting sistemnya itu audit kontrol internal. Kalau financial reportnya itu terkait dengan substantif testingnya. Pengumpulan bukti. Nah, prosedur audit sistem informasi. Setelah itu kita berbicara mengenai prosedur audit sistem informasi. Apa sih prosedur audit dari sistem informasi? Ini ya, ada teknik audit berbantu komputer. Tekniknya berarti kita menguji data. Kalau kita menguji data, berarti kita mengentry data yang sah dan yang tidak absah. Contohnya, kita bisa transaksi-transaksi penggajian dengan menggunakan nomor identifikasi karyawan yang absah atau tidak absah. Lalu ada fasilitas pengujian terpadu atau integrated test facility. Nah, ini akan mencangkup data uji dan pembuatan record fiktif. Misal dalam memasok karyawan. Nah, file master ini akan
tersimpan di dalam sistem komputer. Contohnya apa? Contohnya yakni transaksi-transaksi penggajian untuk karyawan fiktif yang diproses secara bersama-sama dengan transaksi penggajian karyawan yang sah. Selanjutnya adalah simulasi paralel, di mana ini ada pemrosesan data nyata melalui program audit. Contohnya apa? Yakni perhitungan penyusutan diversifikasi melalui pemrosesan file master, lalu perangkat lunak audit. Kalau perangkat lunak audit itu terkait dengan program komputer yang memungkinkan komputer digunakan sebagai alat audit. Contohnya di sini auditor menggunakan program komputer untuk mengambil file data master ya. Nah, setelah itu kita membahas mengenai GAS atau General Audit Software. Dia merupakan GAS ini perangkat lunak audit ya. Dirancang memang khusus dirancang untuk auditor memproses data yang berkaitan dengan audit. Di sini auditor menggunakan GAS untuk hal-hal yang tidak biasa, misalnya paket spreadsheet komputer mikro atau hal-hal lainnya. Nah, kegiatan auditor program atau enable audit rutin ini tersimpan dalam program ya, dan catatannya juga diperluas serta snapshot. Dia bisa memodifikasi program untuk membuat keluaran data yang berkaitan dengan audit. Ini adalah program-program dari TI ataupun SI. Ini ada penjejakan, bagian arus pengendalian, audit dengan software package application-nya. Nah, ketika audit dengan software atau package application-nya, berarti di sini melaksanakan audit dengan bantuan komputer. Misalnya kita menggunakan eh, paket Microsoft Excel atau Access ya, Microsoft Access. Nah, ketika data di-download ke file pada program aplikasi tersebut untuk diuji dalam beberapa hal, misal eh, ceknya apakah cek nih data duplikat, apakah ada data duplikatnya atau cek nilai limitnya dan sebagainya itu dicek semua. Ini teman-teman bisa cek bahwa ada client application program, mulai dari Visitius master file-nya masuk, update master file-nya, lalu diupdate, lalu test transaction-nya, lalu error report-nya, transaction report-nya. Nah, ini adalah rules ya dari client application program. Ini ada client data, di mana klien komputer programnya sistemnya paralel ya, sistem paralel simulation. Nah, ini auditor simulate programnya juga ada, auditor resultnya juga ada. Ini juga ada semua di sini, bisa dicek. Nah, di sini ada sistem tagging atau tracing. Jadi ada sistem tagging tracingnya, datanya masuk, step 1, processing step 2, step on, snapshot data selected ya, sampai update data dan reportnya itu sudah masuk semua ke klien program. Bu Risma rasa kalau untuk audit berbasis sistem itu lebih mudah dibandingkan dengan menggunakan audit berbasis manual. Cuman ya tadi keterampilan, skill, dan knowledge-nya memang harus diasah, harus basicnya itu sudah ada terlebih dahulu. Integrated Test Facility ini ya sudah masuk semua. Nah, terkait dengan the Integrated Test Facility, pendekatan ini adalah suatu teknik otomatis yang memungkinkan auditor untuk menguji apakah sebuah aplikasi dan mengendalikan dalam proses operasi normalnya. Nah, ITF ini merupakan satu atau lebih modul audit yang nantinya didesain ke dalam aplikasi selama proses pengembangan sistem. Jadi ini sangat diperlukan ya teman-teman ya. Ini ada generalis audit software, indeksnya apa, ACL-nya apa, ini ada semua. Nah, oke, baik teman-teman. Kita sudah mempelajari mengenai audit, pengolahan data elektronika, mulai dari tadi pengujian atas information system berbasis komputer, sampai dengan perubahan apa sih yang diterapkan dalam audit, penerapan audit yang berbasis TI ini, sampai pendekatan-pendekatan audit, sampai dengan materi yang terakhir adalah mengenai alur-alur tadi ya, sudah ya prosedur dari GAS sendiri, general audit software-nya, sampai dengan general audit software-nya itu apa saja. Di sini ada beberapa general audit software yang digunakan. Baik, teman-teman, untuk materi kita pada hari ini,
saya cukupkan. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, bisa menghubungi saya melalui siakat, WhatsApp grup, ataupun WA pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu saya di mata kuliah auditing di pertemuan selanjutnya.